Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Pak Guru ya, dengan Pak Teguh. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Teguh akan membahas soal penilaian akhir semester 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas barangkali ada yang belum paham kemarin atau mungkin anak-anak merasa ada soalnya yang keliru ataupun yang salah. Nanti akan kita koreksi bersama-sama. Jadi terbuka saja ya, nanti ketika ada soal yang salah, anak-anak langsung bisa mengajukan koreksi ke Pak Guru untuk kita perbaiki bersama. Baiklah, kita mulai dulu dengan membaca doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, silakan disimak ya. Ini adalah soal nilai akhir semester 2 kemarin. Nah, ini ada identitas. Nah, kemudian ini soalnya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel ayat di bawah yang termasuk dalam surah Al-Ma'un. Coba mana yang termasuk surah Al-Ma'un? Iyyaka na'budu, ini Al-Fatihah. Wa min syarri nafatsati al-falaq wa la yakhudhu ala ta'amil miskin. Atau wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, yang lebih tepat adalah pilihan ketiga ya. Wa la yakhudhu ala ta'amil miskin. Oke. Betul ya jawabannya. Kemudian perhatikan ayat berikut. Kata yang bergaris bawah memiliki hukum bacaan apa anak-anak? Fawailul lil musallin. Jadi yang ini ya, ada lam berharokat dhamma tanwin ya, kemudian bertemu huruf lam lagi. Nah, jadi di sini ada dhamma tanwin bertemu dengan lam. Nah, ini hukum bacaan apa anak-anak? Nah, yang lebih tepat adalah idgham bila gunah atau bila gunah ya, hurufnya ada dua yaitu lam dan ro. Nah, ini adalah lam. Jadi ketika ada dhammah tanwin, fathah tanwin atau kasrah tanwin, intinya berharokat tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka itu hukum bacaan idgham bila gunah. Oke, paham ya? Berikutnya, nah pada ayat di bawah ini terdapat bacaan ikfa karena, nah coba yang bacaan ikfa yang mana anak-anak? Nah, bacaan ikfa itu yang ini, ada nun sukun bertemu shad. Nah, kita cari jawabannya. Ini bukan. Nah, yang ini, yang C. Ada nun sukun bertemu dengan huruf shad ya. Ikfa itu hurufnya ada 15 ya. Ta, ta, jim, dal. Nah, ada zain, shin, sad, dot, to, do, fa, kof, kaf ya. Ada 15. Nah, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian lanjut ke berikutnya. Pasangan ayat dan arti yang benar. Coba kita lihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ini salah ya artinya. Kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Salah ya, ini kebalik. Kemudian wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Bukan ini tentang orang miskin ya, ini malah salat. Kemudian fawailul lil musallin. Maaf sebentar. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Oh, jadi ini kita disuruh untuk mencocokkan. Oke, dari awal ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, ini tentang mendustakan agama. Berarti yang satu B. Oke, betul B ya. Jadi ada pilihan antara B dan C ya, dua opsi ini ya. Kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, ini anak yatim. Berarti 1B, 2A. 2A, betul. Kemudian 3, wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Yang tidak memberi makan kepada orang miskin yang D. Berarti 3, D. Oke, kemudian 4 sudah pasti C. Jadi jawabannya yang ini ya, yang ketiga atau yang C. Berikutnya, perhatikan ayat berikut. Fawailul lil musallin. Nah, ini maksudnya ayat berikutnya ya, melanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Oke, jawabannya
poin B ya anak-anak. Nah ini. Kemudian berikutnya, nah ini kita suruh menerjemahkan. Nah, ayat keberapa nih ya? Dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Berarti ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Coba kita hitung. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi ayat yang ketiga. Oke, ini adalah ayat. Nah, ini ayat keberapa? Wa yamna'unal ma'un. Nah, ini adalah ayat yang terakhir ya anak-anak. Jadi ini adalah ayat ketujuh ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Itu ayat 7. Kemudian ini ditanyakan implementasi dari surah Al-Ma'un yang benar. Nah, ini adalah implementasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar mana? Menghina anak yatim, menyantuni anak yatim, melaksanakan sholat tepat waktu, rendah hati. Nah, yang mana? Nah, ini yang kedua ya anak-anak. Al-Ma'un ayat kedua. Mana kira-kira? Yang kedua itu adalah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, perintah untuk menyantuni anak yatim. Berarti yang II ya, atau yang B ya. Oke, berikutnya lanjut. Nah, kita langsung ke ujungnya saja. Sikap Andi tersebut mengamalkan kandungan surah Al-Ma'un ayat nah ini coba kita lihat gimana ceritanya. Nah, ini diberi uang jajan, kemudian menyisihkan untuk ditabung. Nah, kemudian ia sumbangkan ke yayasan yatim piatu. Nah, berarti ini tentang menyantuni anak yatim. Berarti ayat yang kedua wala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Berarti ayat kedua ya anak-anak. Jadi perintah untuk menyantuni anak yatim. Kemudian yang ketiga. Nah, ini adalah fulan kaya. Nah, apapun yang ia inginkan selalu dapat. Tapi dia tidak pernah bersedekah. Nah, tidak sedekah dan tidak menyantuni anak yatim. Fulan tergolong apa? Pendusta rakyat, pembela agama, pendusta agama. Nah, pendusta agama ya. Nah, jadi pendusta agama itu dia tidak mau menyantuni anak yatim, tidak mau memikirkan anak yatim ya, tidak mau berbagi. Nah, walaupun dia kaya, nah harusnya kita sebagai orang kaya ya harus berbagi. Walaupun tidak kaya juga tetap harus berbagi ya dengan kemampuannya. Nah, perhatikan ayat berikut. Nah, isi kandungan dari ayat ini, wa yamna'unal ma'un. Nah, ini adalah artinya dan memberikan bantuan dengan barang-barang berguna ya. Jadi ini ya yang lebih tepat memberi bantuan ya. Oke, poin D. Perhatikan ayat berikut. Nah, kita yang digaris bawahi. Nah, ini artinya Mbak. Alladzina hum al salatihim sahun. Artinya apa? Ya, rajin, lalai, malas ataukah riak. Nah, yang tepat adalah lalai. Nah, ini kan habis fawailul musallin kan? Celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Berarti ini lalai ya anak-anak, menunda-nunda waktu dan lain sebagainya. Kemudian pernyataan di bawah ini sesuai dengan Al-Ma'un ayat ke-6. Ke-6 itu bunyinya alladzina hum yura'un. Ya, alladzina hum yura'un. Nah, jadi kita lihat. Tiap hari Faris menyisihkan uang, kemudian memberi anak yatim. Kemudian ini menerima gajian ayah menyisihkan uangnya membeli makanan untuk fakir miskin, ya fakir miskin. Ini memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian terakhir membeli pakaian untuk disembunyikan kepada korban bencana. Nah, ayat ke-8 dari ayat ke-6 dari surah Al-Ma'un. Nah, jadi perilaku yang tepat adalah poin ini ya anak-anak 3. Jadi memberikan
bantuan kepada orang yang membutuhkan. Jadi ayat 6 itu kan bunyinya alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, itu ayat ke-7. Berarti alladzina hum yura'un. Jadi itu memberikan bantuan ya anak-anak, tentang memberikan bantuan. Jadi yang betul ada I3. Kemudian berikutnya tentang Nabi dan Rasul ya, merupakan rukun iman yang beberapa kalau Nabi dan Rasul. Pertama kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga kepada kitab Allah, keempat kepada Nabi dan Rasul. Oke, berikutnya. Nah, tentang Rasul Ulul Azmi, ada berapa anak-anak? Ada mimim 5 ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ada 5. Oke, betul. Nah, ini yang mendapat gelar Ulul Azmi siapa saja ya di sini. Oke, Nuh nomor 3 betul ya. Ibrahim betul. Musa betul. Yakob salah ya. Berarti ada nomor 3, 6 dan 9. Oke, 3, 6, 9 ya. Kemudian berikutnya. Nah, kita langsung ke ujungnya ya. Perwujudan dari iman kepada Rasul Allah. Nah, ini apa yang lebih tepat? Kasih sayang kepada teman-teman, semangat dan berbakti Bapak Ibu guru, bersabar dan menuntut ilmu, kemudian menjaga keharmonisan dengan teman-temannya. Coba kita lihat. Nah, yang lebih tepat ini ya. Jadi ini dikisahkan ya tadi Nabi Nuh itu berdakwah selama hampir 1000 tahun ya, 950 tahun. Tetapi umatnya hanya sedikit ya, banyak yang membangkang sehingga Allah menurunkan azab kepada umatnya. Bahkan anak istrinya juga membangkang. Walaupun begitu Nabi Nuh tidak putus asa, tetap sabar untuk berdakwah. Nah, kita sebagai siswa ya, perwujudan imannya adalah yaitu dengan bersabar dalam menuntut ilmu, tunduk dan patuh kepada perintah kedua orang tua. Walaupun yang lain juga benar ya, tapi yang lebih tepat ya adalah poin C. Berikutnya. Nah ini ya, tentang kisah Nabi lagi. Kesabarannya sangat teruji ketika menghadapi raja kejam, bahkan saat menghadapi hukuman dibakar hidup-hidup. Beliau tetap berjalan dengan tabah. Kisah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, A ya. Kemudian berikutnya lihat tabel. Sifat wajib bagi Rasul ya, ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Oke, sidik artinya jujur ya, atau jujur itu adalah benar ya, bukan dipercaya. Kemudian amanah ini dipercaya. Berarti 1B, 2A, 1B, 2A. Betul. Ada ini dan ini ya. Tablik menyampaikan 3D. Nah, seperti ini. 4-nya C. Fatonah cerdas. Oke, lanjut lagi. Sikap terpuji Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani ya. Ini adalah kisah keteladanan saat Rasulullah SAW masih kecil, muda ya. Sudah terkenal dan diberi julukan Al-Amin ya, artinya yang terpercaya. Nah, maka teladanan kita apa? Maaf, jujur, dermawan, kreatif. Nah, yang tepat adalah jujur ya, agar kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Kemudian berikut ini, ya, yang mencerminkan sikap beriman kepada Rasul Ulul Azmi apa? Teguh sabar dalam belajar, mengeluh ketika mendapat ujian, selalu bersikap dalam hal apapun, mengeluh ketika diperintah orang tua. Nah, 1 dan 3 yang lebih tepat. Kemudian berikutnya, nah, dari kutipan teks tersebut termasuk contoh perilaku, nah, membantu membersihkan orang tua tanpa syarat seperti minta uang jajan. Nah, ini adalah apa? Jadi dia itu berbuat karena mengharapkan ridho dari Allah ya, tidak mengharap imbalan. Termasuk ikhlas beramal. Nah, ini ya. Nah, ini disebutkan lagi pertanyaannya di ujung ya. Manfaat sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari apa? Jadi teman, sumber rezeki makin besar, membuat orang tua marah menjadi miskin. Nah, ini ya, yang ini sudah jelas, sangat mudah. Kemudian berikutnya. Nah, perilaku terpuji yang kita terapkan dalam kehidupan sehari
adalah, ini ada deskripsi ya, dianjurkan untuk menolong orang lain ya sesuai kemampuan, walaupun tidak ada yang melihat kita ya. Nah ini adalah yang mana? Membantu tanpa pamrih, beri bantuan kepada orang mampu, menolong tapi mengharap imbalan, atau bersedekah ketika ada yang melihat. Yang tepat adalah yang A ya, tanpa pamrih ya. Ini adalah perwujudan dari sifat atau sikap ikhlas. Kemudian berikutnya, dari pernyataan di bawah yang dapat merusak keikhlasan ya, apa? Rajin bersedekah walau tidak ada seorang tahu. Ini betul ya, menolong orang dengan mengharap imbalan. Nah, ini yang kita pilih ya, ini melakukan perbuatan baik ketika ada yang melihat, lalu membantu orang tanpa diminta. Nah, yang dapat merusak itu adalah yang poin 2 dan 3 ya. Mengharap imbalan, ingin dilihat, ini akan merusak keikhlasan atau merusak amal ibadah. Jadi jawabannya C ya, yang ketiga, pilihan ketiga. Berikutnya, nah ibadah sholat sunnah dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Nah, sudah tahu ya anak-anak, sholat tarawih. Ya. Kemudian berikutnya, sholat tarawih lagi ya ini. Nah, waktu pelaksanaannya kapan anak-anak? Yaitu setelah sholat isya. Nah, itu yang C. Nah, berikutnya pengertian sholat tarawih ditujukan oleh, nah pengertian sholat tarawih apa tadi? Nah, sholat sesaat untuk istirahat. Nah, gitu. Berjamaah tidak wajib, bisa sendiri. Ini salah, nomor 2. Tarawih sholat isya betul. Boleh 8 atau 20. Wajib di masjid. Jadi yang 2 dan 5 ini yang salah. 1, 3, 4. Nah, yang ini ya. Jadi sholat tarawih itu boleh di rumah ya, atau di masjid, boleh juga berjamaah ataupun munfarid atau sendirian. Berikutnya, khalifah yang melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah 20 rakaat adalah khalifah siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Oke, betul ya. Kemudian ini tata cara tadarus yang benar ya. Membaca tanpa berwudu, ini salah. Tergesa-gesa salah. Mengawali dengan ta'awudz dan basmalah betul. Menghadap kiblat betul, dianjurkan. Dengan niat ingin memantulkan bacanya, salah ya anak-anak. Jadi yang benar ini adalah poin 3 dan 4. Jadi ini kita revisi jawabannya ya anak-anak. Nah, ini harusnya 3 dan 4 ya. Karena tanpa berwudu itu tidak dianjurkan ya. Akan tapi dianjurkan untuk berwudu dulu. Ini berarti opsi jawabannya salah ya. Atau mungkin soalnya yang kurang tepat. Kita ganti saja. Ini kita ganti 3 dan 4. Ya, ini ada kesalahan ya anak-anak. Kita koreksi bersama ya. Jadi jawabannya ini ya. Yang B, 3 dan 4. Oke, baik. Lanjut lagi, manfaat sholat tarawih. 1, menambah amal dan ketakwaan. Betul. Kesempatan bertemu teman-teman, menunjukkan kepedulian sosial, memperhatikan kepada orang lain, mempererat persaudaraan sama muslim. Lebih tepat adalah 1 dan 5. Oke, betul. Pertanyaan berikutnya. Tadarus berasal dari darosa yang artinya apa? Belajar, membaca, menulis, menelaah. Nah ini hampir sama-sama ya anak-anak. Ini mungkin agak ada yang menjawab salah gitu. Yang lebih tepat itu adalah menelaah ya. Menelaah itu tidak hanya sekedar membaca, menulis ataupun belajar ya. Tapi menelaah itu berarti kita membaca kemudian mengetahui artinya dan apa nih? Bisa mengetahui maknanya ya. Ya, jadi tadarus itu lebih cenderung ke menelaah, tidak hanya sekedar membaca. Kemudian berikutnya, nah ini untuk mengurutkan ini agar benar. Nah, ini belum diajarkan ya mungkin, tapi kita tidak apa-apa sambil belajar saja. Ini yang pertama adalah poin ketiga. Man ta'allamal Qur'ana, lalu 4.
Maaf sebelumnya. Jadi yang pertama itu nomor 2. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi 2, 3, 4, 1. Oke. Oke, betul. Ya, jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Berikutnya, bacaan tasdik yang benar ya. Tasdik itu apa toh? Yaitu untuk ketika menutup ketika kita ngaji itu ya. Apa tasdik anak-anak? Nah, tasdik itu bacaan shadaqallahul azim. Paham ya anak-anak? Ini mungkin juga belum dijelaskan tapi sering dilaksanakan anak-anak. Ya, tidak apa-apa ya. Shadaqallahul azim itu adalah bacaan tasdik ya. Diambil dari shadaq ini ya, tasdik. Kemudian berikutnya hikmah tadarus apa? Memperlancar baca Al-Quran, mendapat pahala, memotivasi agar bisa membaca Al-Quran, tidak perlu malu jika belum lancar membaca Al-Quran. Nah, ini ilustrasi ya, mengajak tadarus karena malu, belum lancar. Zaid memotivasi untuk tidak malu belajar. Nah, jadi ini lebih cenderung ke ini ya. Ini semua betul anak-anak hikmahnya, cuman yang tepat dengan narasi di atas adalah memperlancar bacaan Al-Quran atau tidak perlu malu jika belum lancar Al-Quran. Nah, ini dua pilihan yang membingungkan ya. Tapi yang lebih tepat adalah memperlancar bacaan Al-Quran. Jadi memang dibuat opsinya seperti ini biar anak bisa lebih berpikir kritis lagi. Kemudian berikutnya manfaat tadarus Al-Quran apa ya? Nah, pemahaman betul, dekat dan mencintai Al-Quran betul, dekat dengan Allah, mencintai Al-Quran, menambah rezeki, tambah ilmu pengetahuan, disukai semua orang, mendapat kebahagiaan serta dimasukkan surga. Kita lihat opsinya, 1, 2 ini betul. Oke, 1, 2 betul. Kemudian 3, menambah rezeki, tidak seketika ya anak-anak. Kemudian nomor 4, ditambahkan ilmu pengetahuannya, betul. Jadi membaca Al-Quran itu akan menambah ilmu pengetahuan ya, karena kita bisa mempelajari huruf-hurufnya, makharijnya, kemudian sifat hurufnya, dan juga tajwidnya, atau hukum bacaan. Berikutnya ya, ini tentang malam-malam bulan Ramadan, amalan ya. Ini tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu adalah bangun dan beribadah di malam hari ya. Qiyamul Lail. Lail itu artinya malam ya. Dibangun dan berdiri di malam hari. Atau ya biasanya anak-anak sholat tahajud lah itu bisa. Kemudian itu juga disebut dengan Qiyamul Lail. Soal selanjutnya, kita Luqman disebutkan dalam surah. Nah, ini adalah Luqman ini adalah orang biasa ya, tapi karena sifatnya yang bijaksana ya, ini sampai ini dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Luqman ya. Luqman di surah Luqman juga. Luqman di surah Al-Luqman ya anak-anak. Kemudian ini kisah Luqman lagi. Nah ini karena bijaksana, ia itu diberi gelar apa? Bijaksana. Nah, yaitu Al-Hakim ya. Makanya kenapa disebut hakim ya di pengadilan itu? Karena hakim itu adalah orang yang bijaksana dalam memutuskan suatu perkara atau permasalahan. Berikutnya nomor selanjutnya ya ini ya. Quran surah Luqman ayat 13 ini mengandung pesan apa anak-anak? Dibaca ya. La tusrik billah inna syirka la dzulmul azim. La tusrik billah. Jangan mempersekutukan Allah ya. Ya karena menyekutukan Allah itu termasuk dosa yang besar ya anak-anak. Jadi ini perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Ya, poin D. Berikutnya, nah ini ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Nah, perintah untuk apa anak-anak? Aqimis sholah ya, ini perintah untuk melaksanakan sholat, wa'mur bil ma'ruf, berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Ini menghindari dosa, larangan Allah, berbuat kebaikan. Nah, lebih tepat ini. Sholat dan berkebaikan. Berikutnya. Nah, ini ada sedikit deskripsi atau narasi ya. Tiap muslim harus memurnikan penyembahan kepada Allah. Artinya hanya menyembah kepada Allah ya, dan menjauhi syirik. Nah, ini adalah nasihat kepada anaknya agar kita tidak berbuat syirik ya anak-anak. Jadi tidak hanya menyembah Allah saja, kita juga tidak boleh menyembah selain Allah. Jadi jangan sampai anak-anak menyembah Allah, tapi anak-anak masih percaya kepada dukun, jimat, ataupun orang pintar ya. Jadi itu tidak boleh. Itu namanya belum bisa memurnikan keimanan atau ibadah kita kepada Allah. Jadi harus memang percaya kepada Allah dan menjauhi hal-hal seperti itu tadi ya. Seperti jimat, dukun, orang pintar, atau lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, nah, nasihat Luqman pada anaknya ditunjukkan oleh Umar. Nah, jangan musyrik atau menyembah Allah. Nah, ini yang tepat syirik ya. Kalau musyrik itu adalah orang yang berbuat syirik. Kalau musyrik itu orangnya, kalau syirik itu perbuatannya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua betul. Berbuat baik jika suruh orang tua salah. Berbuat kebajikan betul, jangan angkuh atau sombong betul. Jadi yang tidak ada poin 3, yang tidak ada poin 3-nya mana? Oh ini, pilihan C. Oke, paham ya anak-anak? Kemudian berikutnya, nah, ciri-ciri orang angkuh berdasarkan surat Luqman ayat 18. Dengan angkuh, mengundurkan diri, mengapa situasi yang dijumpai, malaikat muka jika belum teman. Ciri-ciri yang angkuh sombong ya, tentu yang 1, 2, dan 4. 1, 2, 4. Oke, yang D. Kemudian yang terakhir, Quran Surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Nah, biwalidayhi. Nah, biwalidayhi ini tentang orang tua ya. Tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi anak-anak, orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita, mendidik kita, memberikan semua yang kita butuhkan sejak kecil hingga besar sekarang. Dan kalau dihitung mungkin sampai ratusan juta ya, atau miliaran ya uang yang dikeluarkan orang tua kepada kita. Tapi insya Allah orang tua ikhlas untuk melakukan semua itu. Nah, maka kita harus berbuat baik kepada orang tua ya, karena ini adalah perintah Allah. Dan insya Allah nanti anak-anak kalau sudah berkeluarga ya, nanti insya Allah juga anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh ya. Jadi orang tua ini harus lebih disayangi, dihormati ya, dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan guru atau yang lainnya ya. Walaupun semuanya itu harus kita hormati, kita sayangi, tapi yang lebih utama adalah kedua orang tua ya, terutama kepada ibu. Baiklah, itu saja anak-anak pembahasan soal pada pagi hari ini. Tadi ada kesalahan atau revisi sudah diperbaiki. Semoga pembahasan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, memberikan titik terang ya untuk kemarin yang mungkin masih bertanya-tanya, saya jawab ini kok salah Pak, nah dan lain sebagainya ya. Dan terima kasih sudah mengerjakan soal ini dengan jujur. Semoga dengan kejujuran itu anak-anak mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Baiklah, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa sholat dan berbuat baik kepada orang tua. Jaga kesehatan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.